Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada saat sekarang ini. Salawat berserta salam tidak pesan-pesannya kita anjung tinggikan buat arwah Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Baik yang saya hormati Ibu dosen pembimbing dan seterusnya kepada teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah pada saat sekarang ini. Baik, kami dari kelompok 13 akan menyampaikan diskusi makalah kami yaitu tentang takrij al-hadis. Baik, untuk menghemat waktu langsung saja masuk ke penyampaian materi yang pertama. Baiklah, saya Ramadifa akan menyampaikan pembahasan A. Definisi takhrij hadis. Takhrij menurut bahasa memiliki beberapa makna. Yang paling mendekati di sini adalah berasal dari kata kharaja, yang artinya nampak dari tempatnya atau keadaannya, dan terpisah, dan kelihatan. Demikian juga kata al-ikhraj, yang artinya menampakkan dan memperlihatkannya, dan kata al-makhraj, yang artinya tempat keluar. Secara bahasa, takhrij hadis adalah mengeluarkan sesuatu dari suatu tempat. Sedangkan menurut istilah muhaditsin, takhrij diartikan dalam beberapa pengertian. Yang pertama, sinonim dan ikhraj, yakni seorang rawi mengutarakan suatu hadis dengan menyebutkan sumber keluarnya atau pemberita hadis tersebut. Kedua, mengeluarkan hadis-hadis dari kitab-kitab, kemudian sanad-sanadnya disebutkan. Ketiga, menukil hadis dari kitab-kitab sumber, diwan hadis, dengan menyebut mudawinnya serta dijelaskan martabat hadisnya. Dari ketiga definisi di atas, maka Mahmud Al-Tahan mendefinisikan tentang ta'rif takhrij adalah takhrij ialah menunjukkan terhadap tempat hadis dalam sumber aslinya yang dijelaskan sanadnya dan martabatnya sesuai dengan keperluan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa takhrij merupakan kegiatan A. Periwayatan, penerima, perawatan, pentadwinan, dan penyampaian hadis. B. Penukilan hadis dari kitab-kitab asal untuk dihimpun dalam suatu kitab tertentu. C. Mengutip hadis-hadis dari kitab-kitab tafsir, tauhid, fikih, tasawuf, dan akhlak dengan menerangkan sanad-sanadnya. D. Membahas hadis-hadis sampai diketahui martabat kualitas makbul mardutnya. Utang Ranuwijaya menyimpulkan bahwa dalam pentakhrijan hadis ada dua hal yang mesti dilakukan. Pertama, berusaha menemukan para penulis hadis tersebut dengan rangkaian sanad-sanadnya dan menunjukkannya pada karya-karya mereka, seperti kata-kata akhrajahu al-Baihaqi, akhrajahu at-Tabrani fi mu'jamihi, atau akhrajahu Ahmad fi musnadihi. Kedua, memberikan kualitas hadis, apakah hadis itu sahih atau tidak. Penilaian ini dilakukan andai kata diperlukan, artinya bahwa penilaian kualitas suatu hadis dalam mentakhrij hadis tidak selalu harus dilakukan. Kegiatan ini hanya melengkapi kegiatan takhrij tersebut. Sebab dengan diketahui dari mana hadis itu diperoleh, sepintas dapat dilihat sejauh mana kualitasnya. B. Sejarah dan pengenalan kitab-kitab takhrij. Pertama, sejarah ilmu takhrij. Ulama-ulama terdahulu belum begitu membutuhkan ilmu takhrij hadis ini,
khususnya ulama yang berada pada awal abad kelima, karena Allah memberi karunia kepada mereka suka menghafal dan banyak mengkaji kitab-kitab yang bersanad yang menghimpun hadis-hadis Nabi SAW. Keadaan ini terus berlanjut sampai beberapa abad, hingga tradisi kecintaan terhadap hafalan dan kajian kitab-kitab hadis serta sumber rujukan pokoknya menjadi lemah. Ketika tradisi ini lemah, para ulama selanjutnya mulai menemui kesulitan untuk mengetahui sumber suatu hadis yang terdapat dalam kitab fikih, tafsir, dan tarikh. Maka muncullah segolongan ulama yang mulai melakukan takhrij hadis terhadap karya-karya ilmu tersebut dan menjelaskan kedudukan hadis itu, apakah statusnya sahih, hasan, atau dhaif. Waktu itulah muncul kutub al-takhrij, kitab-kitab takhrij. Kitab-kitab takhrij generasi pertama, seperti yang dikemukakan oleh Mahmud al-Tahan, adalah kitab-kitab buah pena Al-Khatib al-Baghdadi. Di antara kitab yang terkenal adalah Takhrij al-Fawaid, al-Muntakhabah, al-Sihah, wa al-Gharaib karya Abi al-Gharaib. B. Takhrij al-Fawaid, al-Muntakhabah, al-Sihah, wa al-Gharaib karya Abi Qasim al-Mahrawani. C. Kitab Takhrij Hadis al-Muhazzab oleh karya Muhammad bin Musa al-Hazimi. Kemudian pada masa selanjutnya, karya-karya dalam bidang ilmu takhrij hadis semakin meluas hingga mencapai puluhan. Sumbangan karya-karya tersebut tidak dapat dipungkiri sangat signifikan terhadap perkembangan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Muhammad at-Tahan menyebutkan bahwa tidak diragukan lagi cabang ilmu takhrij ini sangat penting sekali bagi setiap ilmuwan yang bergelut di bidang ilmu syariah, khususnya bagi yang bergelut di bidang ilmu hadis. Dengan ilmu ini seseorang bisa memeriksa hadis ke sumber asalnya. Dalam melakukan takhrij, seseorang memerlukan kitab-kitab tertentu yang dapat dijadikan pegangan atau pedoman sehingga dapat melakukan kegiatan takhrij secara mudah dan mencapai sasaran yang dituju. Di antara kitab-kitab yang dapat dijadikan pedoman dalam mentakhrij adalah Usul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid oleh Muhammad al-Tahan. B. Husul al-Tafrij bil Usul al-Takhrij oleh Ahmad ibnu Muhammad al-Siddiq al-Gharami. C. Turuk Takhrij Hadis Rasul Allah karya Abu Muhammad al-Mahdi ibnu Abdul al-Qadir ibnu Abdul al-Hadi. D. Metodologi penelitian hadis Nabi oleh Syuhudi Ismail. E. Al-Mu'jam al-Muharros li al-Fazi Ahadis al-Nabawi oleh Ajewensink. F. Miftah Kunuz al-Sunnah oleh pengarang yang sama diterjemahkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. G. Mausu'ah Ahraful Hadis An-Nabawi oleh Zaklul. H. Al-Istiab oleh Ibnu Abdul Bar. I. Usul al-Ghabah oleh Abdul Atsir. Al-Isobah oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. K. Al-Jarh wa At-Ta'di juga karya Ibnu Hajar. Sekian dari saya, terima kasih. C. Tujuan dan manfaat takhrij. Tujuan takhrij hadis bertujuan mengetahui sumber asal hadis yang ditakhrij. Tujuan lainnya adalah mengetahui ditolak atau diterimanya hadis tersebut. Dengan cara ini, kita akan mengetahui hadis-hadis yang memperhatikan kaidah-kaidah ulumul hadis yang berlaku sehingga
hadis tersebut menjadi jelas, baik asal-usul maupun kualitasnya. Dalam melakukan takjris, tentunya ada tujuan yang dicapai. Tujuan pokok dari takjris yang ingin dicapai seseorang peneliti adalah: 1. Mengetahui eksistensi suatu hadis, apakah benar suatu hadis yang ingin diteliti terdapat dalam buku-buku hadis atau tidak. 2. Mengetahui sumber otentik suatu hadis dari buku hadis apa saja. 3. Mengetahui ada beberapa tempat hadis tersebut dengan sanad yang berbeda di dalam sebuah buku hadis atau dalam beberapa buku induk hadis. 4. Mengetahui kualitas hadis, makbul atau diterima atau murtad, mardud atau ditolak. Faedah dan manfaat takjris cukup banyak, diantaranya dengan dipetik oleh melakukan adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui referensi beberapa buku hadis. Dengan takjrisnya seseorang dapat mengetahui siapa perawi suatu hadis yang diteliti dan di dalam kitab hadis apa saja hadis tersebut didapatkan. 2. Menghimpun sejumlah sanad hadis. Dengan takjris seseorang dapat menemukan sebuah hadis yang akan diteliti di sebuah atau beberapa buku induk hadis. Misalnya terkadang di dalam kitab Al-Bukhari saja atau di dalam kitab-kitab lain. Dengan demikian ia akan menghimpun sejumlah sanad. 3. Mengetahui keadaan sanad yang tersambung dan yang terputus dan mengetahui kadar kemampuan perawi dalam mengingat hadis serta kejujuran dalam periwayatan. 4. Mengetahui status suatu hadis. Terkadang ditemukan sanad suatu hadis dhaif, tetapi melalui sanad lain hukumnya sahih. 5. Meningkatkan suatu hadis dhaif menjadi hasan li ghairihi karena adanya dukungan sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya. Atau meningkatkan hadis hasan menjadi sahih li ghairi dengan ditemukannya sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya. 6. Mengetahui bagaimana para imam hadis menilai suatu kualitas hadis dan bagaimana kritikan yang disampaikan. 7. Seseorang melakukan takjris dapat menghimpun beberapa sanad dan matan suatu hadis. Baik, materi berikutnya itu bagian D, takhrij al-hadis melalui berbagai pendekatan. Lafaz, topik masalah, sanad pertama dan kualitas hadis. Yang pertama itu tentang takhrij dengan kata atau bi'al-lafzi. Pada metode ini, penelusuran hadis melalui kata atau lafaz matan hadis, baik dari permulaan, pertengahan, ataupun akhiran. Kamus yang diperlukan metode ini ialah salah satunya yang paling mudah, yaitu Kamus Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Faz Al-Hadis An-Nawawi. Maksud takrij dengan kata adalah takrij dengan kata benda, kata-kata isim, kata kerja atau fi'il, bukan kata sambung, kalimat huruf. Dalam bahasa Arab yang mempunyai asal akar 3 huruf, kata itu diambil dari salah satu bagian dari teks hadis yang mana saja selain kata sambung atau kalimat huruf. Kemudian dicari akar kata asal dengan bahasa Arab yang 3 huruf yang disebut dengan fi'il thulathi. Kamus yang digunakan untuk mencari hadis adalah Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Faz Al-Hadis Nawawi. Kamus ini terdiri dari 8 jilid, disusun oleh tim orientasi. Salah satunya ialah Arnold John Wensing atau disingkat A.J. Wensing, seorang profesor bahasa Semit termasuk bahasa Arab di Leiden, Belanda. Tim telah berhasil menyusun urutan berbagai lafaz dan penggalan matan hadis serta mensistematiskannya dengan baik. Berkat kerjasama dengan Muhammad Fuad Abdul Bagi untuk kegiatan takjrid, dalam arti kegiatan mencari hadis dapat diketahui melalui periwayatan. Yang kedua yaitu takjrid berdasarkan tema hadis. Metode ini berdasarkan pada tema dari suatu hadis. Oleh karena itu, untuk melakukan takjrid dengan metode ini perlu terlebih dahulu disimpulkan tema dari suatu hadis yang akan ditakhrij dan kemudian baru mencarinya melalui tema itu pada kitab-kitab yang disusun menggunakan metode ini. Seringkali satu hadis memiliki lebih dari satu tema. Dalam kasus yang demikian, seorang mentakhrij harus mencarinya pada tema-tema yang mungkin dikandung oleh hadis tersebut.
Metode ini memiliki kelebihan yaitu hanya menuntut pengetahuan akan kandungan hadis tanpa memerlukan pengetahuan tentang lafaz pertamanya. Akan tetapi, metode ini juga memiliki berbagai kelemahan, terutama apabila kandungan hadis sulit disimpulkan oleh seorang peneliti, sehingga dia tidak dapat menentukan temanya. Maka, metode ini tidak mungkin diterapkan. Yang ketiga yaitu metode kata pertama dalam matan. Metode ini digunakan ketika kita mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan hadis. Setidaknya ada kategori kitab yang dapat menggunakan metode ini. Yang pertama itu kitab-kitab mengumpulkan hadis yang matannya sudah populer di tengah masyarakat luas. Ada banyak ungkapan yang diklaim sebagai hadis yang dilafal dengan baik oleh masyarakat awam. Hadis-hadis ini ada yang kualitasnya sahih, hasan, dan dhaif, bahkan palsu. Ada banyak kitab yang mengumpulkan hadis-hadis semacam ini. Misalnya Al-Durar Al-Muntasirah fi Al-Hadis, Al-Mustahirah karya Al-Sayuti. Kedua, kitab-kitab yang disusun berdasarkan abjad huruf pertama matanya, misalnya Al-Jami' Al-Sakhir min Hadis Al-Basir Al-Nadzir karya Al-Sayuti. Yang ketiga yaitu kitab Miftah dan Fihris atau kitab yang disusun berdasarkan indeks matan hadis seperti Miftah Al-Sahihan karya Muhammad Al-Sarif bin Mustafa Al-Tauqadi dan Miftah Al-Tartib li Ahadis Tarikh Al-Hadis karya Ahmad bin Muhammad Al-Qimari. Jenis ketiga ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber asli karena ia tidak menggunakan sanad yang dimiliki oleh pengarangnya. Namun demikian, kitab ini dapat membantu proses penelusuran lokasi hadis pada sumber yang dirujuknya. Yang keempat yaitu berdasarkan kualifikasi hadis. Metode penelusuran berdasarkan metode ini yaitu matan atau sanad beberapa kitab atau literatur mengoreksi hadis yang memiliki kekhasan sendiri. Kekhasan itu bisa ada dalam sanad maupun matan hadis. Jika hadis yang dikaji memiliki ciri dan tanda kepalsuan, maka kita dapat melakukan penelusuran dalam kitab yang khusus mengumpulkan hadis palsu. Atau jika hadis yang dikaji diasosiasikan kepada Allah Ta'ala atau yang kita kenal sebagai hadis qudsi, maka kita melakukan penelusuran terhadap kitab atau literatur yang memuat hadis qudsi. Kemudian jika sanad hadisnya terdapat periwayatan bapa dari anak atau riwayah al-aba dan al-abana, maka kita melakukan penelusuran dalam kitab yang khusus mengoleksi hadis-hadis periwayatan bapa dari anak. Jika sanad hadis ternyata berupa musalsal, maka kita menelusuri hadisnya dalam kitab yang khusus mengumpulkan hadis musalsal. Keempat metode ini dapat digunakan secara bersamaan atau dipilih salah satu yang paling memudahkan kita dalam melakukan penelusuran hadis. Kita perlu menentukan dulu matan atau perkiraan matan untuk kemudian memilih metode yang akan kita gunakan. Baiklah, sekian penyampaian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.